Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Di kesempatan pada kali ini kita akan membahas tentang materi di bab 4 yang dimulai dari analisa hidrolika. Sekarang tanggal 30 November 2020. Oke, lanjut saja. Di sheet ini nanti teman-teman hanya tinggal mengganti di bagian GR, I, B sama K-nya. Untuk GR ini adalah debit banjir rencana. Angka-angka yang ini itu teman-teman bisa dapatkan di soal yang sudah saya bagikan di awal tugas. Nanti teman-teman hanya mengganti sesuai dengan di situ. I ini adalah SO, B boleh disamakan, K adalah koefisien Strickler. Kalau sudah dimasukkan semuanya, langkah selanjutnya adalah melakukan goal-seek sesuai arahan yang ada di deskripsi di bawah ini. Seperti itu. Nanti teman-teman akan mendapatkan H banjir di sel yang berwarna kuning ini. Di sheet analisa hidrolika itu sudah selesai. Jika sudah, kita akan melanjutkan ke bagian perhitungan analisa BIF Kolomola dan mercu. Di sini teman-teman tolong dicek lagi untuk elevasi sawah tertinggi. Elevasi dasar saluran ini di bagian sheet, linknya itu di sheet elevasi saluran ini apakah ada pergeseran atau tidak. Soalnya kan teman-teman sudah melakukan perubahan format, otomatis di sini disesuaikan dengan gambar trase yang teman-teman gambar. Tolong dicek lagi nanti. Kalau sudah, ini nanti teman-teman hanya tinggal memasukkan angka kedalaman sungai induk tambahan elevasi. Di sini teman-teman bisa mengganti dengan syarat nanti di bagian tinggi bendungnya itu di bawah dari 7, harus kurang dari 7. Seperti itu. Selanjutnya adalah analisa lebar bendung efektif. Di sini teman-teman tinggal memasukkan di bagian QR-nya ini saja. Debit banjir rencana disesuaikan dengan soal yang teman-teman dapatkan. Yang lain-lainnya boleh disamakan. Setelah itu sama kayak tadi kita akan melakukan goal-seek. Di sini arahannya tinggal ngikutin saja, nanti kita akan mendapatkan HE ini. Tapi tolong dicek nanti H ini setelah ditambahkan dengan tinggi bendung apakah lebih tinggi dari H banjir plus tinggi jagaannya atau tidak. Tolong dicek di sini. Jika sudah, kita lanjutkan ke analisa perencanaan Kolomola. Mulai dari sini kita sudah disuruh untuk menggambar bangunan atau sudah bisa digunakan atau menggambarnya. Di bagian sini itu yang digunakan menggambar adalah ini elevasi 1 sampai 6. Ini nanti posisinya di mana teman-teman bisa melihat di contoh gambar yang sudah saya kirimkan di awal itu. Setelah itu kita lakukan goal-seek lagi dengan arahan ini lagi. Seperti di atas tadi, jika sudah, kita tinggal melakukan pengecekannya, rumus-rumusnya ini itu sudah sesuai atau belum. Ini itu sudah tercantum di bab 2 sebenarnya. Nanti teman-teman kalau ada kebingungan bisa dicek apakah rumus di sini itu sudah sesuai dengan bab 2 atau tidak. Selanjutnya adalah perhitungan mercu bendung. Mercu bendung ini nanti teman-teman akan menghitung koordinat untuk menggambar mercu bendung tersebut, yaitu X, Y sama X-nya. Dan di sini juga ada HE sama sampai dengan R2. Jadi cara menggambarnya mungkin garis besarnya gini. Di sini ada Y1. Kita titik nolnya itu di sini di atas. Y-nya 1 itu turun ke sini. Lalu X horizontalnya itu ke sini.
seperti itu terus sampai ke bawah sini gitu ya. Kalau sudah, nanti teman-teman tinggal menghubungkan garis seperti ini, seperti itu. Dan untuk offset ini yang garis hijau ini itu sebesar ini yang 0,282 H ini, itu offsetnya ke sini tuh sebesar itu. Jika di sini sudah, nanti teman-teman bisa melanjutkan ke perhitungan stabilitas bendung. Di sini teman-teman tinggal memasukkan di bagian tabel berwarna abu-abu ini ada P sampai dengan panjang bendung ini. Teman-teman tolong dicek ada pergeseran atau tidak. Kalau tidak, nanti teman-teman langsung saja melakukan solver dengan langkah-langkah yang sudah dideskripsikan di bawah ini, di solver ini. Nanti teman-teman sebenarnya sudah sesuai, tinggal solver ulang gini aja. Atau mungkin kalau belum, nanti tolong dimasukkan secara manual lagi, nggak apa-apa. Soalnya di sini juga arahnya juga jelas banget, tinggal diikutin aja. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman akan mendapatkan angka-angka ini semuanya. Ini adalah untuk keadaan normal, sungai normal, dan yang di sini adalah di keadaan banjirnya. Untuk yang normal ini yang digunakan menggambar itu adalah di bagian V sama H ini. Sama, di banjir juga sama, V sama H. Cara menggambarnya itu gini. Di sini kita ada angka 1 sampai dengan 2 dengan besaran 1,52, berarti ini turun 1 sampai 2 dengan besar 1,52 ini. Ini koordinatnya vertikal, berarti vertikal turun. Setelah itu 2 sampai 3. 2 sampai 3 dengan angka 1,64, berarti turun lagi 1,64. Ini habis itu kita ketemu dengan H, ini horizontal ini. 1,64, 3 sampai dengan 4 ke kanan, seperti itu sampai dengan titik terakhir, titik ke-13 ini. Nah, kalau sudah nanti selanjutnya kita akan melakukan perhitungan di stabilitas bendung. Stabilitas bendung ini konsepnya itu adalah menghitung momen. Seperti pada materi-materi di semester 1 dulu, kalau teman-teman ingat, menghitung momen itu adalah beban atau gaya aksial atau gaya dikalikan dengan lengan. Nanti kita bisa mendapatkan momen. Seperti itu. Nah, untuk angka di sini yang diwarnai abu-abu ini itu adalah luasnya, luas gayanya itu seberapa. Ini tuh teman-teman memasukkan secara manual. Lalu di sini dapatkan hasilnya seberapa, itu ditulis di sini. Untuk lengannya ini nanti titiknya saya akan jelaskan di gambar. W ini adalah gaya horizontal, G ini adalah gaya beton. Nanti bisa dilihat di gambar. Jadi gini. Jika tadi teman-teman sudah membuat mercu atau bangunan mercu ini plus kolam olahnya, kita menghitung momen yang akan terjadi di bangunan tersebut. Nah, tadi kan ada W. W ini itu adalah air. Energi airnya dari sini. Kita bisa lihat di sini tuh ketinggian air setinggi dengan bendung. Dengan luasan segini itu untuk luas ini, panjang ini itu didapat dari P. P-nya itu ini. Jadi bisa menyesuaikan dengan ini. Ini 64,50, berarti di sini juga 64,50. Habis itu ditarik ke atas gini, seret gitu. Setelah sudah semua digambar sesuai dengan bentuk-bentuk yang sudah ada di analisa tadi, kita hitung gayanya. Menghitung gayanya kita hitung luasnya dulu.
ini kan segitiga ya, pakai rumus segitiga 1/2 kali alas kali tinggi. Lalu kita cari titik beratnya segitiga itu sepertiga dari panjang ini. Ingat posisinya di sini, jangan di sini sepertiganya, nanti di sini. Setelah kita cari titik beratnya, semua mendapatkan ini trapesium. Kalau trapesium itu di sini di tengah-tengah ini. Setelah teman-teman semuanya yang di sini sudah mendapatkan luasan plus titik beratnya, teman-teman nanti tinggal mengalihkan dengan lengan, akan mendapatkan hasil akhir itu momen. Nah, di sini yang titik momen lengannya itu di bagian dasar saluran. Benar. Dasar salurannya itu ini. Ini tuh bayangannya adalah garis vektor yang tidak ada ujungnya. Nah, jadi gini. Untuk yang bentuk horizontal ini nanti tinggal ditarik aja lengannya, panjangnya gini. W1 panjangnya itu berarti sepanjang, nah ini berapa, 7. Oke, berarti gaya di sini dikalikan dengan 7, nanti didapatkan momen. W2 juga sama, berapa ini, W2 titik pusatnya di sini, luasnya sudah kita cari, dengan dikalikan lengan kita dapatkan momen. Seperti itu dan seterusnya sampai di paling bawah ini. Ini juga yang horizontal semuanya dikalikan di bawah ini, titik pusat momen di bendung tersebut. Ini untuk bagian horizontalnya. Lalu untuk bagian vertikal yang G ini itu sebenarnya beban dari bangunan tersebut sendiri itu beton di sini beton. Nah, G itu ini luasnya berapa, nanti tinggal dikalikan dengan berat volume beton itu sendiri 25 ini. Luas atau gaya atau beban dikali dengan lengan, kita dapatkan momen. Untuk tanda min ini atau plus ini itu tergantung dari arah putarnya. Jangan lupa di sini ada arah putar. Contoh kalau ini tadi gaya kita itu arahnya ke sini, dari kiri ke kanan, dan titik pusat momennya itu di bagian dasar saluran. Berarti arah putarnya itu gini, dari kiri ke kanan muter gini, seret. Berarti ini searah jarum jam. Nanti ini hasilnya plus, jangan lupa. Kalau yang ini dari kanan ke kiri, berarti kalau terhadap titik pusat momen ini, berarti nanti hasilnya min, soalnya kan berlawanan dari kanan ke kiri, seret ke sini bawah, seperti itu. Nah, tadi untuk beton itu berarti vertikal. Nanti teman-teman tolong dihitung secara detail. Ini ada bentuk besar segitiga ini, tolong dihitung semuanya, dan ini juga bentuk persegi panjang ini dihitung. Yang konsep di sini itu sebenarnya kita itu menghitung beban dari mercu ini. Kita sebenarnya nggak harus menghitung secara satu-satu kayak gini. Kalau kita bisa menggunakan area. Kelak kalau di dunia kerja kita cari simpelnya saja dan secara detail. Sebenarnya area itu lebih detail daripada perhitungan kayak gini. Jadi dengan area itu nanti teman-teman bisa mendapatkan satu titik berat, lebih simpel. Tapi kalau di sini tuh kita belajar, yang penting tahu dasarnya dulu, nggak apa-apa. Di sini untuk G1 ini kan bentuknya segitiga. Ini sebenarnya sepertiga dari panjang alasnya ini. Posisinya sebenarnya di sini. Ini aku dulu itu masih ada kesalahan, sekitaran di sini. Di sini lalu dikalikan dengan lengannya. Untuk titik lengan, momen yang akan terjadi itu di bagian di sini. Di titik 13 dan 12 ini. Garis vektor. Nah, ini garis vektornya. Jadi ini berapa
gayanya, lalu dikalikan dengan lengan berapa ini, kita dapatkan momen. Jangan lupa arah putarnya, ini karena arah putarnya ke bawah, berarti nanti arahnya seperti ini, berlawanan arah jarum jam, berarti min. Seperti itu untuk perhitungan momennya. Untuk ini tadi keadaan normal, lalu ini adalah keadaan saat banjir. Konsepnya sama, perhitungannya juga sama. Seperti itu saja. Ya mungkin sampai di sini dulu. Kalau teman-teman ada yang bingung, mungkin bisa ditanyakan lewat asistensi secara per kelompok nanti. Oh ya, tambahan satu lagi. Untuk S ini, S di bagian ini, itu adalah perhitungan tekanan lumpur. Jadi teman-teman hanya tinggal mengganti di bagian ini. 1243 ini adalah hanya ketinggiannya. Untuk yang 1/2, 1,8, 10 dan 1 sin ini semua itu rumusnya. Sebenarnya rumusnya itu ini sendiri-sendiri, nggak jadi satu kayak gini. Tapi 1,8 itu adalah gamma dari lumpur itu sendiri, dikurangin dengan 1 itu adalah berat satuan airnya, ton per meter kubik. Untuk 1,8 ini berat isi tanah, yaitu satuannya ton per meter kubik juga. Jadi tinggal dikurangin aja. Nanti teman-teman tinggal mengganti ini 12,43 ini di bagian ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat 12,43 itu tadi diganti dengan sum atau sigma dari jumlah koordinat V bagian 1,2 1 sampai 2 sampai dengan 1 sampai 10 ini. Nanti teman-teman tinggal ganti itu aja. Mungkin itu saja. Oke. Kalau ada yang mungkin bingung bisa ditanyakan nanti. Baik. Mungkin agak belepotan juga. Ini udah malam. Kalau ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.